Alaika bisurati Yasin. Alaika siro bisurati Yasin, moco surat Yasin. Jadi sahabat Ali ini disuruh membaca surat fadilah dari mulai rezeki, keselamatan, perlindungan, jodoh, selamat dari api neraka, selamat di dunia, termasuk kun fayakun, yaitu dikabulkan doa. Jadi surat Yasin itu ibaratkan sebuah pedang, ibaratkan pisau yang tajam, ibaratkan senjata yang canggih. Tergantung Anda mau gunakan untuk apa. Ya, kacang hijau. Tahu ya, kacang hijau kecil-kecil itu. Kacang hijau dibacakan surat Yasin oleh, terkadang ada tanda-tanda seperti mercon, kadang ada api di atas rumah, terkadang hanya hening tanpa ada suara. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Mas Ruhan, Alhamdulillah. Nah, ini masih ngaji sore hari ini. Apabila apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda, silakan bisa disebarkan kepada saudara-saudaranya atau di grup atau dimanapun untuk mendapatkan barokahnya. Karena menyebarkan kebaikan adalah amal ibadah yang luar biasa. Orang lain mengamalkan, Anda mendapatkan pahalanya. Gitu. Kita lanjutkan, ini masih di kitab Wasiatul Mustafa ya. Nah, karena ini kondisi corona, banyak kejadian yang mungkin memprihatinkan, banyak orang yang merasa tidak aman hidupnya dan merasa terganggu ya, penyakit corona, ekonomi dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan, saya bacakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali tentang kebutuhan di saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai sahabatku Ali radhiyallahu an. Alaika bisurati Yasin. Alaika siro bisurati Yasin, moco surat Yasin. Jadi sahabat Ali ini disuruh membaca surat Yasin, atau siapapun yang mau membaca surat Yasin sobahan wa masaan. Sobahan iku ing dalam waktu subuh atau di dalam waktu subuh setelah Anda sholat subuh. Wa masaan dan sore hari atau di waktu sore. Fa innaman qara'aha, dan sesungguhnya atau setuhune man sapa wong qara'aha kang maca Yasin di dua waktu tadi, yaitu subuh dan sore, kadzalika kana fi amanillah. Jadi orang yang membaca itu fi amanillah, diberi keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan ya, lillahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda saat ini mengalami takut kena virus corona, atau Anda takut dipecat, atau Anda takut tidak punya pekerjaan, Anda risau, Anda sedang gelisah, Anda merasa tidak aman hidupnya, maka kata Rasulullah disampaikan kepada sahabat Ali, bacalah surat Yasin, yaitu di waktu subuh dan di waktu sore hari. Karena fadilahnya surat Yasin sangat banyak sekali. Salah satunya adalah supaya Anda diberi keamanan oleh Allah, Anda diberi keselamatan oleh Allah, rezeki Anda dijamin oleh Allah, hidup Anda dijamin oleh Allah. Insya Allah Anda kebal penyakit, Anda tidak mudah kena sakit, virus corona insya Allah dilindungi oleh Allah, aman, tidak akan kena virus corona. Bahkan kalau hati Anda risau, Anda merasa tidak tenang, Anda merasa tidak aman, surat Yasin ini membuat hati Anda tenang, aman, dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan surat Yasin ini Masya Allah, makanya banyak ulama, banyak ahli spiritual atau seorang yang berilmu tinggi, salah satunya adalah seseorang yang mempunyai ilmu hikmah. Saya ulangi, seseorang yang biasanya menjalankan ilmu hikmah, saya yakin hampir semuanya paham tentang surat Yasin. Kenapa? Karena surat Yasin juga digunakan oleh orang-orang yang berilmu hikmah.
Termasuk mohon maaf ya, ada ilmu khodam, ilmu surat Yasin, ada fadilah hikmah surat Yasin, ilmu kekayaan surat Yasin, macam-macam. Karena memang surat Yasin selain untuk amal ibadah kita kepada Allah, memang di situ punya fadilah yang luar biasa. Fadilah dari mulai rezeki, keselamatan, perlindungan, jodoh, selamat dari api neraka, selamat di dunia, termasuk kun fayakun, yaitu dikabulkan doa. Ada semua di surat Yasin. Bahkan ada juga yang mempunyai kesaktian karena mengamalkan surat Yasin, yaitu diamalkan dengan cara ilmu hikmah. Loh, terus ilmu hikmah itu apa kan Mas Ruhan? Nah, ilmu hikmah adalah ilmu yang diamalkan oleh seseorang dengan aurat-aurat tertentu yang sudah dirangkai oleh para ulama dan para waliullah. Salah satunya yang dirangkai, salah satunya adalah surat Yasin. Biasanya digabungkan dengan aurat doa, aurat wirid. Ada yang dengan aurat hizib. Jadi kalau Anda pernah mendengar ada hizib nasr, ada hizib bar dan sebagainya, itu adalah bagian dari ilmu hikmah. Termasuk ada ilmu khodam surat Yasin, ada ilmu khodam ayat kursi, ada macam-macam. Itu bagian dari ilmu hikmah gitu. Dan untuk pemahaman ilmu hikmah supaya lebih paham, Anda bisa cek atau baca-baca dulu, silahkan di website saya ada beberapa bahasan tentang ilmu hikmah, yaitu di ilmuhikmah.com, untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan Anda tentang ilmu hikmah dan juga manfaat surat Yasin. Anda bisa baca di ilmuhikmah.com. Mungkin nanti ada tulisannya di video saya sini, ilmuhikmah.com. Ada juga YouTube saya yang membahas tentang ilmu hikmah. Anda bisa cek di channel saya di Para Psikologi TV. Apa itu ilmu hikmah, bahasanya sampai kemana saja, itu kita bahas tuntas di situ. Kembali ke surat Yasin. Jadi surat Yasin itu ibaratkan sebuah pedang, ibaratkan pisau yang tajam, ibaratkan senjata yang canggih. Tergantung Anda mau gunakan untuk apa. Dan gitu. Kalau Anda gunakan untuk membunuh orang, ya berdosa. Ada yang sadis, mohon maaf ya, ada orang yang mengamalkan surat Yasin tapi untuk untuk niat buruk gitu, untuk mencelakai orang lain. Akhirnya kan malah, mohon maaf, bukan malaikat yang mengamini, iblis yang mengamini. Makanya jangan sampai seperti itu. Gunakanlah ayat-ayat Allah, surat Yasin salah satunya untuk hal yang baik, ya, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, untuk tabaruk ilmu. Nah itu, sehingga fadilah surat Yasin tepat begitu. Salah satu yang dibacakan surat Yasin dan terkenal sakti sampai sekarang, tahu, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu terkenal dengan kisah apa? Yaitu buah yang kecil-kecil, mungkin Anda pernah makan ya, kacang ijo. Tahu ya, kacang ijo kecil-kecil itu. Kacang ijo dibacakan surat Yasin oleh Pangeran Diponegoro dan disebarkan ke Belanda. Itu bisa jadi kayak bom, bisa menghapus, membunuh orang-orang penjajah saat itu. Ya, ini pernah dikisahkan oleh salah satu sejarawan bahwa Pangeran Diponegoro termasuk mengamalkan ilmu surat Yasin. Itu dibacakan ke makanan yang biasa kita makan itu loh, ya, itu. Hanya dengan seperti itu, karena karomah wali, karomah doa, karomahnya surat Yasin, itu bisa dibuat senjata untuk berjuang melawan penjajah. Ya, kacang hijau itu loh. Anda pernah, mungkin bagi Anda yang biasa masak ya, kacang hijau yang dimakan itu loh. Nah, itu didoakan oleh Pangeran Diponegoro. Kalau Anda mau nyontoh, ya boleh saja. Misalkan Anda bacakan itu dengan surat Yasin atau dengan ilmu hikmah surat Yasin, Anda bisa lihat di website saya, bacakan ke kacang hijau atau ke garam atau mungkin ke apa saja, sebarkan ke sekitar rumah, diniatkan untuk pagar keselamatan. Ya, cuman ya karena itu makanan, ya saran saya yang selain makanan yang bisa dimakan lah ya, mungkin yang sifatnya tidak mubadir,
dipakai. Contohnya ya garam misalkan, itu bisa dipakai. Karena garam tidak mubadir. Niatkan misalkan supaya tidak diganggu binatang, supaya tidak diganggu oleh orang jahat, anti santet. Itu bisa menggunakan ilmu surat Yasin dengan ilmu hikmah. Anda nggak perlu cari orang pinter. Kalau untuk mengatasi santet mah gampang gitu. Orang santet itu gampang diatasi. Cukup Anda bacakan surat Yasin dengan cara tertentu. Nah, cara tertentu ini dengan cara ilmu hikmah, ya ada di ilmuhikmah.com. Itu untuk melindungi keluarga Anda. Anda bacakan di garam atau di air, terus tebarkan di sekitar rumah. Insya Allah, kalau ada santet di rumah Anda hilang seketika. Terkadang ada tanda-tanda seperti mercon. Kadang ada api di atas rumah. Terkadang hanya hening tanpa ada suara, macam-macam. Tapi insya Allah atas fadl rahmatnya Allah diberi keselamatan. Sehingga keluarga Anda tidak terkena santet. Bahkan yang terkena santet insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya tidak terlalu panjang. Sebarkan video ini apabila bermanfaat. Ya, niatkan untuk ngaji dan amal soleh. Silakan Anda bisa lihat YouTube saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan bacalah ilmuhikmah.com. Salah satu fadilah manfaat surat Yasin. Dari saya Kang Masran di Ngaji Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.